tanah Pun. Tanah Pun itu adalah sebuah sebutan oleh orang Mesir kuno tentang asal-usul mereka, tentang tanah kelahiran mereka, tanah leluhur mereka. Nah, itu mulai dari dinasti-dinasti Mesir kuno, paling tua itu sekitar 3000-an sebelum Masehi. Itu sudah ada sebutan tentang tanah Pun ini. Baiklah, saya mulai dengan ini secara singkat saja saya sampaikan sejarah Mesir. Sangat panjang sebenarnya sejarah Mesir itu, tapi saya uraikan secara singkat saja. Mulai dari 5000 sebelum Masehi, itu manusia awal di Mesir, ya, itu, bertani di sana. Kemudian ya, kira-kira 4000 itu orang Mesir sudah mulai menggunakan kapal layar. 3100 sebelum Masehi, Raja Menes, ya, namanya, itu menyatukan Mesir atas dan Mesir bawah, dan ibu kotanya adalah Memphis. Kemudian 3000 sebelum Masehi mulailah digunakan sistem penulisan hieroglif. Ini kira-kira 2650 sampai 2500 sebelum Masehi. Piramida terbesar di Mesir dibangun. Kira-kira 2500 sebelum Masehi ini sudah mulai ada membuat mumi. Ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan Old Kingdom, ya, sampai dengan 2181 sebelum Masehi. Kerajaan tua. Dan masuklah ke Middle Kingdom. 2040 sebelum Masehi, Mentuhotep II menyatukan Mesir lagi dan memindah ibu kotanya ke Tebes. Kemudian ini 1786, nah ini dulu, 1900 sebelum Masehi, obelis, ya, tugu pertama itu dibuat untuk menghormati dewa matahari Aton, Aten atau Aton. Dan 1786 sampai 1554 sebelum Masehi ada penduduk dari Asia, ya, yang disebut Hyksos, mengambil alih Mesir dan sudah mulai menggunakan kereta kuda. 1473 1458 sebelum Masehi, Firaun Hatshepsut, ya, memperluas, ya, perdagangan Mesir. Dia yang mengadakan ekspedisi ke Tanah Pun dan tanah-tanah yang lain. Ini sudah mulai masuk ke New Kingdom, kerajaan baru. Nanti Tanah Pun yang akan dijelaskan sini banyak terdokumentasikan pada masa pemerintahan Firaun Hatshepsut ini. Kemudian 1479 sampai 1425 sebelum Masehi, masa keemasan Mesir dalam pemerintahan anaknya Hatshepsut, yaitu Thutmose III. Tahun 1367 sampai 1350 sebelum Masehi, Akhenaton atau Akhenaton itu memerintah Mesir bersama dengan istrinya Nefertiti, itu
mempromot pemujaan terhadap satu Tuhan, yaitu Aten. Ya. Itu 290 sampai 224 sebelum Masehi. Ramses II ini terkenal dalam pembangunan Mesir, bangun candi-candi, kuil-kuil dan kota-kota di Mesir. Dan ini masuk ke late period, ya, masa akhir. Mesir diperintah oleh orang-orang dari luar, dari Assyria dan Persia. Dan memperkenalkan juga onta. Kemudian tahun 332 sebelum Masehi, Alexander Agung mengalahkan Mesir dan mendirikan kota Alexandria. 3 sebelum Masehi, Alexander meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Ptolemy untuk pemerintahan di Mesir. Tahun 300 sebelum Masehi, Mesir menggunakan mata uang emas untuk perdagangan. Tuh. Baik, dalam kajian saya ini ada banyak referensi sebenarnya, ada ratusan referensi, namun saya sebutkan di sini yang penting-penting saja. Antara lain adalah dari Johannes Dummichen ini, ya, tahun 1869, kemudian Auguste Mariette dan Edward Neville. Ini ketiganya menulis buku tentang penelitian mereka di Mesir, dan di dalamnya terkandung catatan-catatan tentang tanah Pun. Juga ini Elio Modigliani, ini orang Itali yang sempat waktu itu tahun 1894 ke Pulau Enggano di seberangnya Bengkulu, ya, kira-kira, dan menulis buku. Ini sangat berguna sekali bukunya ini karena di dalamnya banyak sekali informasi-informasi tentang suku Enggano pada waktu itu. Di antaranya adalah tentang rumahnya, kemudian senjatanya, kira-kira itu. Kemudian juga ada koleksi dari Rijksmuseum di Belanda. Di dalamnya juga terdapat banyak sekali benda-benda masa lalu semenjak penjajahan Belanda yang disimpan di sana, terutama dari Enggano juga banyak, dan juga Sumatera. Baik. Nah, tanah Pun itu disebut oleh orang Mesir sebagai the land of origin, tanah leluhur. Ucapannya adalah bukan Pun ya sebenarnya, Phoenet atau Phoene, ya. Mereka berkali-kali mengadakan kunjungan ke tanah Pun ini untuk mencari barang-barang yang di sana tidak ada, antara lain emas, kemudian wangi-wangian, kemudian getah-getah wangi, kayu eboni, kemudian gading, kulit penyu, dan binatang liar, ya. Tanah Pun ini adalah tempat tinggalnya para dewa, mereka menyebutkan begitu. Terletak di timur, di arah matahari terbit. Dari Mesir itu ke arah timur. Juga disebut dengan Tanager, artinya adalah tanah para dewa atau tanah dewata, atau tanah tanah suci, divine land, ya, atau tanah leluhur. Nah, ekspedisi ke tanah Pun ini sebenarnya sudah berkali-kali, ya, semenjak abad ke-26 sebelum Masehi, yaitu pada masa perintahnya Khufu. Ya. Khufu ini terkenal dengan pelayarannya. Penelitian terakhir, ya, penggalian di Mesir baru tahun terakhir ini 2020 dan sebagainya, menunjukkan banyak sekali peninggalan Khufu ini tentang
kapal-kapal yang mereka gunakan. Bahkan kayunya pun masih bisa dilihat sampai sekarang. Kemudian juga ini 25 abad ke-25 sebelum Masehi, Sahure untuk Hotep ya. Kemudian terus ini ada Senusret 1, Amenemhat 4, Amenemhat 2, Hatshepsut, dan yang terakhir terdokumentasikan adalah Ramses II, yaitu pada abad 12 sebelum Masehi. Nah, yang paling terkenal adalah untuk ekspedisi ke Kuning adalah dari Hatshepsut, yaitu pada abad ke-15 sebelum Masehi. Ini nanti yang akan banyak saya ulas di sini. Ini adalah kuilnya Hatshepsut ya, di Mesir sana, bentuknya seperti ini sudah direnovasi, tadinya sudah pada runtuh ya. Dan di sana terdapat sebuah prasasti, ya, di dindingnya, di dinding di dalam ini ada lukisan-lukisan dan juga ada tulisan-tulisan prasasti. Ini adalah contohnya. Ini adalah patungnya Hatshepsut seperti ini. Ini asli ini. Ya. Kemudian ini lukisan-lukisannya. Ya. Walaupun sudah banyak yang rusak, tapi sudah diduplikat di museum di Kairo. Ini adalah contoh daripada lukisan-lukisan di sana yang sudah di sketch ya oleh ahli-ahli sejarah di sana. Salah satunya adalah ini, menceritakan perjalanan ke Tanah Pun. Ini di sini ada perahu yang sudah sampai ke Tanah Pun, sedang persiapan untuk mendarat. Kemudian ini juga, ini sudah ke daratan ini, menuju daratan ya. Kemudian ini, nah ini gambaran tentang Tanah Pun. Ya. Ini jadi ada pohon, ada rumah, ya. Kemudian ada banyak, nanti akan saya ceritakan satu persatu. Ya. Ini adalah orang-orang Pun di sini diceritakannya. Orang-orangnya seperti ini digambarkan, ya, digambarkannya. Ini contohnya, ini adalah kepala, istilahnya apa ya, kepala suku atau apa ya, kepala bangsa Pun. Ya. Ini digambarkan seperti ini. Ini juga, ini ada, bukan kuda ini, kuda tapi kecil atau kuda poni ya. Ini adalah kuda asli Nusantara. Dan ada upacara ini penyambutan. Yang pertama adalah penyambutan, yang kedua adalah setelah mereka mendapatkan barang-barang yang mereka butuhkan, mereka berangkat lagi. Ini ada upacaranya. Nah, barang-barang yang mereka bawa, antara lain adalah yang disebut dalam bahasa Mesir ya. Namanya anti, ini nanti akan saya jelaskan satu persatu ya dalam bahasa Mesir. Ini juga. Nah, ada juga pecahan-pecahan yang belum bisa digabung-gabungkan ya, belum tahu. Kemudian, nah ini barang-barang tersebut dibawa ke atas perahu. Nah, ini ada mereka bawa di pikul ya. Kedua ini ada bawa pohon kemenyan ya. Kemudian ada juga di sini ada apa namanya ini, apa namanya, geruk ya, geruk. Kemudian bawa barang-barang yang lain, ada emas dan sebagainya. Ini juga sama. Ini sudah termuat semua dan mau meninggalkan pulang kembali ke Mesir.
Ini sudah mulai berangkat. Yang atas ini, jadi barang-barang tersebut dipersembahkan kepada ratu, pada Fir'aun yang dibawa dari Pun ini. Jadi ada pohon kemenyan, ada juga sapi, ya, ini ada beruk, ada emas ini di bawah, ya, kemudian ini ada apa ini di karung atau apa, dan ada kayu dan sebagainya, dipersembahkan kepada ratu. Nah, mereka juga membawa pohon atau bibit lah, bibit pohon kemenyan yang kemudian ditanam di sana. Ini pohonnya sudah besar di sana. Kemudian juga hasil-hasil yang dari Pun itu diternakkan juga, misalnya sapi. Kemudian ada juga ini ada beberapa, ada emas yang ini dari Pun ya. Nah, ini yang disebut dengan non-punted product. Jadi di dalam prasasti tersebut tidak hanya cerita tentang tanah Pun, tapi juga yang bukan dari Pun, karena menceritakan kondisi daerah di sana. Ini yang disebut dengan dijadikan satu panel untuk yang non-punted atau bukan produksi dari Pun. Nah, ini ada sebelumnya sudah ada banyak teori tentang tanah Pun itu ada di mana. Itu ini antara lain ada di Hulu Nil ya, ada juga di Arab sana, ya. Ada di mana di Ethiopia, Somalia dan sebagainya. Yang terakhir ini adalah yang sebenarnya Belanda ya, tapi yang terkenal adalah Kitchen ini 1971 ada di Somalia. Makanya mereka yang banyak diketahui Pun itu Somalia. Tapi kemudian ya saya membuka lagi tahun 2015 saya coba pelajari secara detail, lebih cocoknya ya di Nusantara gitu. Nusantara. Ini kenapa di Nusantara atau lebih tepatnya Sumatera ya, gambarannya itu Sumatera karena pulau pertama yang mereka jumpai di Nusantara adalah Sumatera, maka mereka menggambarkannya adalah Sumatera. Ini ada kata-kata the route is by land and sea, jadi rutenya itu dengan daratan dan lautan. Daratan dulu, jadi dari Mesir ini menyeberang dulu ke Laut Merah, ya, kemudian baru masuk ke laut. Lautnya sendiri adalah Great Sea. Great Sea itu adalah samudra. Kemudian di balik air, di balik air artinya ada di, kalau kita lihat samudra itu di seberang sana udah nggak kelihatan gitu. Itu makanya jauh sekali. Gitu. Kemudian ekspedisinya adalah di padang sangat besar, ya, pencapaiannya sangat besar sekali. Setelah kembali dengan sukses, dengan menempuh segala macam mara bahaya, maka disambut ya, dengan suatu kebanggaan bagi mereka. Ya. Kalau hanya di sekitar Afrika sini ya tidak seberat itu, dan biasa saja mereka karena dari Mesir ke sini udah gampang waktu itu. Gitu. Juga ada ya di dokumen lain itu menunjukkan bahwa kembalinya dari Pun ini memakan waktu bertahun-tahun, 2 tahun atau 3 tahun. Jadi nggak mungkin kalau hanya di dekat sini, pasti jauh. Dan tanah Pun ini adalah tempat bersemayamnya para dewa, terletak di timur, di arah matahari terbit. Nah, untuk mempelajari ini, ya, untuk melakukan kajian ini, saya mempelajari bermacam-macam budaya terutama di Sumatera.
yaitu antara lain Kerinci, ya, Rejang, Basema, Lampung, dan juga ini Pulau Enggano, pulau terpencil di sini ya. Ini sangat bagi saya ini sangat penting sekali untuk mempelajari pun, karena ini adalah pulau yang terpencil sekali sehingga budaya-budaya Sumatera yang tua sekali itu masih tercatat di sana, masih ada di sana. Ya. The most isolated culture ya. Kemudian juga dari buku Elio Modigliani, ya, ini sangat lengkap catatannya, juga yang di Ries Museum. Ya. Kemudian Rejang ini ya, Rejang itu berasal dari kata rahyang, ya. Artinya adalah tempat tinggal para dewa, atau kalau secara harfiah langsung ya ini yang itu dewa Ra ya, dewa Ra, sama dengan dewanya orang Mesir gitu. Kemudian ada sebuah kajian lagi ya, oleh orang lain ya, bahwa bahasa Rejang yang di sini ini ya, ini banyak mengandung kata-kata yang mirip dengan bahasa Mesir. Kemudian Basemah ini letaknya di sana terdapat megalitik ya, megalit ya, menir-menir yang usianya kira-kira 3.600 tahun. Kemudian selain itu ya, ada satu lagi yang baru saya ketahui, belum lama saya ketahui, bahwa kita tahu bahwa di Minangkabau ini sistemnya adalah matrilinear. Kemudian ternyata di Enggano itu juga demikian. Jadi mungkin dulunya itu Sumatera ini sistemnya adalah matrilinear. Sekarang itu yang ada cuma di Enggano, kemudian ada di Minangkabau, dan juga ada suku di Riau. Selain itu ada juga di India, di Tenggara ya, dan di Cina Tenggara juga. Ya. Nah, pada masa kerajaan tua Mesir, itu sistemnya juga matrilinear, sama. Ya. Di dunia ini hanya ada beberapa aja yang matrilinear, antara yang di Sumatera ini, India tadi, dan Cina tadi, cuma sedikit aja. Tapi juga di Mesir tadi, dan di Afrika itu cuma ada di bagian barat ya, Afrika bagian barat. Itu. Jadi tidak banyak material, dan ini salah satu juga yang menunjukkan hubungan antara Sumatera dengan Mesir. Nah, ini saya bahas satu persatu ya, gambar-gambar yang ada di prasasti di Hatshepsut ya. Yang pertama adalah rumah penduduk. Ini jelas tergambar seperti ini. Kemudian saya cocokkan ya dengan gambar-gambar dari Modigliani ini misalnya ya. Ini mirip sekali ya rumahnya. Juga di Nicobar juga, Pulau Nicobar itu di sebelah utaranya Mentawai sana. Langsung di utaranya Aceh. Nah ini juga yang di Ries Museum ya, sudah dibuat miniaturnya seperti ini, mirip. Ya. Dan juga di Museum Bengkulu juga sama, ada juga. Ini mirip sekali ini. Nah, kemudian kalau yang ini sudah perkembangan lebih baru lagi. Tapi intinya bahwa rumahnya itu rumah panggung, ada tangganya, ya. Rumah panggung ada tangganya seperti ini. Yang kedua, ini masih ya, sama ya. Banyak diceritakan oleh penulis-penulis tentang seperti apa sih rumah Enggano itu. Yang kedua adalah pohon pinang. Ya. Di situ terlihat seperti ini, pinang. Pinang kita ada seperti ini, ada buahnya juga, ada gambar seperti ini. Ya. Ini kalau teori lain ini adalah pohon apa namanya
pohon yang di Timur Tengah itu apa namanya? Kurma. Kurma, ya. Pohon kurma, tapi pohon kurma nggak seperti ini, beda sekali, jauh sekali gitu. Enggak kan? Ini lebih tepat kalau pohon pinang. Pinang. Kemudian ini adalah nih pohon kemenyan dan getah kemenyan. Ini jelas sekali ya, mereka itu mencari kemenyan di sini karena di sana digunakan juga untuk wangi-wangian, ya, dan juga untuk apa namanya minyaknya itu untuk mumi, ya, itu perlu kemenyan. Ya. Gitu. Nah, di Sumatera yang terkenal waktu itu sebelum masa itu ya cuma di Sumatera, cuma ada di Sumatera gitu, atau Sumatera, Jumaya ya, sekitar situlah kemenyan itu. Kalau setelah itu sudah bisa dikembangkan di tempat lain. Ada juga yang di Kalimantan juga ada, Jawa juga ada. Jadi 3 pulau itu kira-kira. Nah, kemenyan itu ya, dalam bahasa Inggris itu adalah benzoin. Benzoin ini asalnya dari Luban Jawi, bahasa Arab ya, atau wangi-wangian dari Jawa. Luban Jawi orang Barat dengarnya benzoin, ya, Luban Jawi. Ya. Kemudian kemenyan itu sendiri itu berasal dari kata menyan atau nyan, ya, gitu ya. Di Bali itu ada trunyan. Trunyan itu dari tarunyan, artinya pohon kemenyan, karena di sana memang banyak pohon kemenyan. Nah, nyan ini mirip dengan yang mereka tulis ya, bahasa Mesir, bacanya an ya, atau anna, ya, atau enti, ya, enti. Ya. Itu mirip, itu miripan bahasa Mesir dengan bahasa kita, nyan ini. Terus pohon eboni. Ya. Pohon eboni ini juga di Mesir nggak ada pohon ya. Mereka cari kayunya ya untuk membangun macam-macam ya di sana, karena di sana sulit cari kayu. Ini sehingga di sana menjadi barang yang berharga juga. Nah, berikutnya adalah kayu manis. Ya. Kayu manis ini juga diceritakan di prasasti itu. Nah, kayu manis pada sebelum Masehi itu juga adanya cuma di Sumatera sama di Sri Lanka. Cuma ada 2 tempat itu aja yang menghasilkan kayu manis. Kemudian kapur barus ya. Kapur barus ini asalnya dari Barus ya. Ini juga sangat terkenal dulu sebelum Masehi itu, dan hanya satu yang bisa memproduksi, hanya di Barus itu aja gitu. Mereka gunakan kapur barus ini untuk membuat mumi ya. Dan balsam ya. Balsam ini juga sejenis campuran ya, yang asalnya juga dari kapur barus dan beberapa minyak yang lain ya. Ini juga untuk membuat mumi. Nah, ini ada minyak pala. Jadi ini ada barang peninggalan Hatshepsut ya. Di dalamnya itu tempat untuk menyimpan minyak wangi. Nah, kemudian setelah diteliti ternyata mengandung minyak pala di dalamnya. Nah, pala ini sendiri cuma ada di sini, di Maluku kan, atau di Jawa juga ada, di Jawa, Sumatera ada juga pala. Tuh. Dan diketahui oleh Eropa baru setelah masa kolonialisme, masa penjajahan. Kemudian sapi bertanduk pendek. Ini jelas sekali ya, sapi bertanduk pendek. Sapi bertanduk pendek ini asli Asia Tenggara dan juga
India bagian timur lah ya, gitu. Nah, kalau di sana ada sapi juga, tapi tanduknya panjang. Beda. Sapi itu sendiri sebenarnya aslinya ya, adalah dari Asia Tenggara. Induknya ya, banteng sapi itu dari Asia Tenggara. Kemudian ada juga penelitian bahwa sapi ini dibawa keluar dari Asia Tenggara dan juga Asia Selatan sebenarnya itu sampai ke Mesir sekitar 2000 sebelum Masehi. Itu ada penelitiannya secara genetik. Jadi kira-kira sama dengan ekspedisi pun. Ya. Mereka membawa sapi ke sana. Kemudian ini kuda. Gambar kudanya seperti ini. Nah, kuda ini bukan keledai tidak seperti ini, tapi kuda tapi pendek nih. Kalau kita lihat ya ukurannya ya dengan orangnya ini ya kira-kira hanya 1,2 meter lah ya. Sama dengan kuda-kuda kita, kuda-kuda asli kita. Ya, ini ada Batak, ada Jawa, ada Sumba, Sumbawa, Sandalwood ya. Ini tingginya juga sekitar 1,2 meter, kecil ya. Kuda poni. Kemudian beruk. Beruk ini jelas kelihatan ya eh, ini lebih menyerupai beruk daripada babun. Beruk ini. Beruk kita ya, beruk itu cuma ada di Sumatera, Kalimantan, Thailand, dan Kamboja. Kemudian ini yang jelas kelihatan ya walaupun tinggal banyak yang hilang ya di dalam prasasti itu, tapi jelas kelihatan bahwa ada badak bertulah satu. Badak bertulah satu. Nah, badak bertulah satu cuma ada di Jawa dan Sumatera. Nah, sekarang ya di Sumatera udah punah kalau salah yang bertulah satu. Tinggal yang di Jawa ini, itu pun tinggal sedikit. Kemudian anjing ya, kita tahu bahwa kita juga punya anjing ya. Penelitian penelitian yang dilakukan oleh ahlinya bahwa anjing itu asalnya dari Asia Tenggara 33.000 tahun yang lalu. Kemudian macan tutul, ya, macan tutul seperti ini ya. Ini ada jelas di gambar sana di prasasti. Ya. Ini juga adanya cuma di Asia Tenggara dan Asia Tengah. Gajah juga ya. Sebenarnya mereka tidak menyebut gajah ya, tapi gading. Ya. Gading selain di Eropa, di Afrika, di sini juga ada. Tapi menurut saya bukan gading sih, tapi apa ini tanduk kerbau. Tanduk kerbau ya, karena gambarnya lebih mirip tanduk kerbau daripada gading. Nah, tanduk kerbau ini bisa dibuat bermacam-macam ya, antara lain buat gelang, ada yang bisa buat sisir, ya. Makanya mereka ini ya, ambil ini sebagai komoditi perdagangan. Monyet juga, mereka bawa monyet ke sana. Ya. Kemudian dipelihara di sana. Ini ada gambar monyet yang dari sini. Dan juga apa di bawah prasasti itu ada gambar-gambar binatang-binatang air, antara lain penyu, kura-kura ya, dan juga ada juga kulit penyu yang dibawa sama mereka. Nah, ini yang jelas kelihatan ya, gambar ikan apa ini, striated frogfish, ikan katak lurik, ya, ikan katak lurik ya. Ini seperti ini ikannya ya. Ini hanya ada di daerah tropis dengan kedalaman dangkal dan ada terumbu karangnya. Ya. Jadi ya cuma di Asia Tenggara yang banyak terumbu karangnya. Kalau di dekat mana di sekitar Laut Tengah, Laut Merah karena nggak ada ikan seperti ini. Dan emas, ya. Emas ini ya kita tahu loh bahwa yang
sebelum Masehi itu yang terkenal dengan emas adalah Sumatera. Karena Sumatera disebut dengan pulau emas, ya, Suwarna Dwipa. Nah, bahasa Mesirnya emas itu adalah asem atau asemos. Nah, ini mirip ya dengan emas, bahasa emas, bahasa Melayu ya. Kemudian obsidian. Obsidian ini adalah batu yang dihasilkan dari proses vulkanik. Ya. Jadi hanya bisa ditemukan di daerah-daerah vulkanik ya. Di Indonesia ya, daerah vulkanik. Kalau di sana kan nggak ada gunung. Nah, ini orang-orang pun seperti ini, ya, yang di prasasti. Ya. Jadi pakaiannya itu cuma pakai cawat ya, pakai cawat. Ya. Kemudian ada ornamen seperti ikat kepala, kemudian ada gelang, gelang tangan, gelang kaki, dan bawa golok. Nah, ini adalah yang di Enggano, nah, seperti ini. Nanti akan saya bahas satu persatu. Seperti ini. Nah, the chief of Pun, jadi kepala suku atau kepala bangsa Pun ini digambarkan seperti ini. Jadi yang atas ini adalah waktu penerimaan kedatangan ya. Itu tangannya ke atas, ya, seolah-olah ini selamat datang atau apa ya, selamat datang. Kemudian yang bawah ini waktu orang-orang Mesir mau meninggalkan ini dengan penghormatan. Nah, namanya ini ya, namanya adalah Parehu, ini kepalanya ini. Kemudian istrinya adalah Ati. Parehu, istrinya Ati. Ya. Nah, ternyata ya, Parehu itu adalah nama-nama asli Sumatera. Sekarang di Enggano. Contohnya ini di Modigliani ini, orang ini namanya adalah Parauha. Parauha. Nah, banyak sekali nama-nama mirip itu, antara lain Parauha, Purihio, Pacehu, Paradua, Pahube, semua pakai Pa atau Pu. Gitu. Nah, kalau istrinya ini Ati ya, itu ya nama-nama seperti Ati, Ita, Yati itu ada nama-nama khas di sini. Nah, ini cawatnya, ini seperti ini. Nah, ini masih bisa dilihat ya di Enggano ya. Kemudian juga pakaian adat Enggano ya, seperti ini, juga di sekitar Mentawai. Modern rock. Ya. Rocknya ini pakai rumbe dulu ya, pakai rumbe. Nah, dilukiskan oleh orang Mesir ini seperti transparan gitu, rumbenya itu. Jadi kelihatan kakinya di dalam. Kemudian ini ikat rambut ya, ikat kepala. Ikat kepala juga ini sekarang juga masih ada yang pakai di Enggano, di Mentawai, dan ini yang di museum ya, juga masih banyak terdokumentasi ikat kepala. Nah, ini satu hiasan kepala yang cukup unik ya. Ini terdapat di prasasti juga seperti ini. Ya. Ternyata di Enggano itu juga ada seperti ini. Ini namanya adalah topi duka. Jadi kalau orang sedang mengalami duka, ya, misalnya ditinggal ada kematian misalnya, mereka menggunakan topi ini seperti ini. Nah, ini mirip kan gitu. Dan topi seperti ini nggak banyak di dunia. Berikutnya adalah kalung. Kalung ini sepertinya terbuat dari mane dan tali. Ini banyak ini di penduduk asli Enggano,
kemudian yang di pulau-pulau bagian barat Sumatera itu juga masih menggunakan hiasan-hiasan seperti ini. Gano, Mentawai, Nicobar. Kemudian ini patung-patung Basema. Ini juga kelihatan ini ada kalungnya. Mirip ya. Kemudian gelang tangan maupun gelang kaki. Ya. Nah, ini masih dipakai juga sekarang, masih ada yang pakai juga penduduk asli. Nah, ini yang unik juga ini adalah blessing of ring. Jadi apa namanya cincin-cincin yang dipasang di kaki. Ini kelihatan di sini nggak terlalu jelas ya, tapi di lukisannya yang dibuat oleh peneliti itu kelihatan ada blessing di sini. Nah, kalau kita lihat di patung-patung Basema ya, ada banyak ya, itu kelihatan ya dulu bahwa orang menggunakan cincin kaki yang dari bawah sampai ke atas ya, itu banyak. Ya, yang seperti ini cuma ada di Sumatera, kemudian ada juga di Thailand ya, dan juga di Kalimantan. Ya. Di tempat lain di dunia nggak ada yang menggunakan seperti ini. Ini masih ada. Kemudian ini apa namanya belati dan golok. Ya. Di sini terlihat dan ini golok, ini belati. Ya. Nah, di bukunya Modigliani ya juga ada di museum ya, itu memperlihatkan belati-belati dan golok seperti ini. Ini adalah golok, ini adalah khas Jawa Sumatera ya, Semenanjung Malaya dan juga di Kalimantan bahkan sampai Filipina. Ini adalah khas orang menggunakan golok. Nah, di tulisannya Modigliani itu golok itu disebut dengan Epakamayo. Ya. Kemudian adanya Hendrik ya, sebutnya Pakamai. Jadi namanya adalah Pakamai. Nah, Pakamai ini kata dasarnya adalah kamai. Nah, di prasasti itu disebutkan bahwa ini adalah kamu. Tulisannya adalah kamu. Jadi mirip. Dan juga di suku Rejang itu nyebutnya adalah imo. Itu juga karambit di Sumatera Barat ya, atau karambik atau karambiak ya. Itu kata dasarnya juga kambit mungkin atau kambi ya. Itu juga mendekati kata kamai ya, atau bahasa Mesir kamu. Nah, ini adalah yang non punti, tadi yang bukan produksi tanah pun, yang terdapat di dalam prasasti. Misalnya jerapah ya, ini ada di kebun yang sama dengan yang ditanam oleh orang Mesir yang berasal dari tanah pun. Ini jerapah juga ada juga sapi tanduk panjang. Ini bukan produk pun. Jelas di sana disendirikan ya, bukan produk pun. Kemudian juga ini leopard ya, apa namanya harimau Afrika, ini juga bukan. Gold, emas, ada juga, dan dari Eropa itu memang ada. Kemudian bos ini adalah busur, ya, dan juga telur burung unta ya. Ini bukan produksi pun, tapi ada di dalam prasasti. Nah, ada juga catatan mengenai Great Serpent. Great Serpent itu adalah
Serpent itu adalah naga, artinya. Grid itu, kalau orang Mesir memanggil grid artinya kepala, kepala naga. Nah, artinya adalah kepalanya suku naga, gitu. Nah, ternyata di sekitar Asia Tenggara dan Asia Selatan maupun Asia Timur ini ada yang namanya suku naga. Yang sekarang masih ada itu di sini nih, di India bagian timur ya. Itu masih ada suku naga. Kemudian juga di kitab-kitab di Sri Lanka sana, orang Tamil ya, ini juga menyebutkan adanya suku naga. Juga di Jawa Sumatera ya, disebutkan juga di kitab orang Tamil itu tentang adanya suku naga. Nah, di Jawa sendiri naga adalah pelindung manusia. Nah, di dalam mitosnya orang Hindu itu bahwa naga itu adalah underworld ya. Underworld itu apa? Sebuah dunia bawah ya. Dunia bawah. Di Kamboja itu ada legenda tentang suku naga di Laut Selatan. Dan di Cina itu naga itu menjadi simbol kekuatan dan keberuntungan. Nah, yang disebut dengan orang Mesir ketemu dengan kepala suku naga, ini yang dimaksud adalah itu. Apa namanya? Mereka disebutkan Great Serpent. Nah, itu adalah ketemu dengan kepala suku naga. Nah, ini hipotesis saya. Ini khusus untuk yang ekspedisinya Hatshepsut. Karena tergambar dengan jelas di prasasti. Kemungkinan itu ada beberapa ya, itu di Kota Bengkulu sendiri, sekitar Kota Bengkulu, ya, kemudian Ipoh, di mana atau di Bintuan. Yang paling memungkinkan adalah di Bengkulu ini, karena laut pantainya ini landai, mudah mendarat, juga ada semacam teluk ya, sehingga lebih terlindung. Ya. Sehingga kemungkinan yang dilukis itu adalah sekitar sini. Ya, itu sekilas saja tentang Tarabun. Sebenarnya banyak sekali yang di dalam penelitian saya ini sudah saya tuliskan dalam satu buku. Ya, cukup tebal kan masih dalam bahasa Inggris. Ya. Kalau mau lihat bisa juga di website saya, ya, atlantisdamasi.com. Ada bahasa Indonesianya juga kalau bahasa lengkapnya. Panjang sekali. Ya. Saya kira cukup ini penjelasan saya. Selanjutnya boleh langsung tanya jawab atau saya kembalikan dulu ke moderator.